Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang suhu dan kalor. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pokok bahasan tentang suhu kalor adalah menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas, dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang suhu. Pada pokok bahasan tentang suhu, itu adalah akan dibahas tentang besaran yang menunjukkan derajat atau panasnya suatu benda, atau ini disebut juga dengan definisi daripada suhu, ya. Jadi suhu itu adalah besaran yang menunjukkan derajat panasnya atau dinginnya suatu benda. Kemudian alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu adalah yang disebut dengan termometer. Nah, bagaimana cara penentuan skala atau kalibrasi pada termometer? Nah, pada termometer itu ada skala Celcius, kemudian ada skala Reaumur, kemudian ada skala Fahrenheit, kemudian ada skala Kelvin. Nah, pada skala Celcius itu adalah titik bekunya 0 derajat Celcius. Pada derajat Reaumur itu titik bekunya 0, juga sama dengan derajat Celcius. Dan pada derajat Fahrenheit itu adalah titik bekunya adalah 32 Fahrenheit. Kemudian pada derajat Kelvin itu titik bekunya adalah 273 derajat Kelvin. Kemudian titik didih airnya pada derajat Celcius itu ada 100 derajat Celcius, pada derajat Reaumur 80, kemudian pada derajat Fahrenheit 212, kemudian pada derajat Kelvin itu ada 373 derajat Kelvin. Nah, bagaimana perbandingan skala ya pada masing-masing skala pada Celcius, Reaumur maupun Fahrenheit dan Kelvin. Nah, sekarang perhatikan ini pada derajat pada skala Celcius ya, derajat Celcius itu adalah titik didihnya adalah 100, kemudian titik bekunya adalah 0. Jadi batasnya adalah 100 dikurangi 0. Jadi T derajat Celcius 100, yang ini adalah 100 dikurangi 0. Jadi sama dengan 100. Kemudian pada derajat Reaumur itu titik didihnya adalah 80, kemudian titik bekunya adalah 0. Jadi batasnya 80 dikurangi 0 ya. Kemudian pada derajat Fahrenheit itu adalah titik atasnya atau titik didihnya adalah 212, titik bawahnya atau titik bekunya adalah 32. Jadi 200 dikurangi 32 itu adalah sama dengan 180. Ya. Kemudian pada derajat Kelvin, ya, pada derajat Kelvin, T Kelvin itu adalah titik atas, titik bawahnya ada 273, kemudian titik atasnya 373, titik bawahnya atau titik bukunya ada 273. Sehingga 373 dikurangi 273 adalah 100. Jadi perbandingan skala antar Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah T derajat Celcius dibanding 100 sama dengan T derajat Reaumur dibanding 80, T derajat Fahrenheit dikurangi 32 ya. Ini batas bawahnya ini yang 32 dibagi dengan 180, kemudian T derajat Kelvin dikurangi 273 itu adalah titik bawahnya, dibagi dengan 100 itu adalah dari 373 dikurangi 273. Maka untuk belajar bagaimana nanti perubahan skala dari Celcius, Reaumur, Fahrenheit ataupun Kelvin, yang perlu dipahami, yang perlu diingat adalah titik atas dan titik bawahnya ya. Titik atas atau titik bawahnya. Titik atas itu adalah titik didih air, titik bawah itu adalah titik beku air. Jadi itu yang perlu diingat ya untuk penentuan skala atau kalibrasi dari termometer.
Nah, selanjutnya kita akan coba bagaimana cara merubah satuan dari, nah di soal ini adalah dari Celsius berubah ke Fahrenheit ya. Harus diingat tadi batas skala antara Celsius titik atasnya ataupun Fahrenheit titik atas kemudian titik bawah dari Celsius dan Fahrenheit. Nah, perhatikan ke soal ini. Suhu tubuh seseorang yang sedang sakit panas mencapai 40 derajat Celcius. Tentukan suhu orang tersebut jika diukur dalam skala Fahrenheit. Nah, ini skala Celcius ya. Nah, dan ini adalah skala Fahrenheit. Titik atasnya 100, titik atas Fahrenheitnya 212 atau titik didihnya ya. Yang dimaksud dengan titik atas itu titik didihnya. Kemudian yang Celsius itu titik bekunya atau titik bawahnya adalah 0, yang Fahrenheit adalah 32. Maka untuk menjawab soal ini adalah, nah tadi dari perbandingan skala ya. Nah ini adalah T derajat Celcius dibanding 100. 100 itu adalah tadi atas dikurangi bawah ya, titik atas dikurangi titik bawah. Kemudian T derajat Fahrenheit dikurangi titik bawahnya. Ini titik bawah, yang 180 itu adalah titik atas dikurangi titik bawah. Ya. Jadi tinggal masukkan T derajat Celciusnya adalah di soal ada 40. Tinggal masukkan ya. Nah, jadi ini disederhanakan dulu ya. Disederhanakan dulu untuk memudahkan dalam perhitungan sebelum T derajat Celciusnya diganti dengan 40. Jadi disederhanakan dulu ya. Nah, jadi 100 itu dibagi 20 ya, masing-masing bagi 20 dengan cara disederhanakan jadi 5 dan 9. Nah, jadi tinggal kali silang ya, tinggal kali silang. 5 kali T derajat Fahrenheit dikurangi 32 sama dengan 9 kali T derajat Celcius. Kemudian jadi T derajat Fahrenheit itu 9/5 kali T derajat Celcius. Nah, T derajat Celciusnya ganti karena sudah ada diketahui di soal ya. Jadi sama dengan T derajat Fahrenheit 9/5 kali 40 ditambah 32 ya. Penambahan 32 ini dari sini ya, pindah ruas dari ruas kiri ke ruas kanan. Jadi sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Jadi kesimpulannya adalah kalau T derajat Celciusnya adalah 40 derajat Celcius, maka T derajat Fahrenheitnya itu adalah 104 derajat Fahrenheit. Jadi 40 derajat Celcius itu sama dengan 104 derajat kalau dalam skala Fahrenheit. Nah, baik, kita akan lanjutkan, kita akan bahas latihan soal berikutnya, yaitu tentang masih dalam penentuan skala ya. Sebuah termometer X akan dikalibrasi dengan termometer Fahrenheit. Pada suhu 80 derajat Fahrenheit, termometer X menunjukkan 95. Jadi kalau skala Fahrenheit 80, termometer X 95. Sedangkan pada suhu 120 derajat Fahrenheit, termometer X adalah 125 derajat X. Jika diasumsikan kedua termometer tersebut memiliki hubungan yang linear, memiliki hubungan suhu yang linear, maka pada saat kedua termometer tersebut menunjukkan angka yang sama, akan ditunjukkan oleh termometer Celcius adalah, jadi ilustrasinya seperti ini. Pada saat suhu Fahrenheit ini ya, ini adalah termometer skala Fahrenheit, ini termometer skala termometer X ya. Pada suhu 80 derajat Fahrenheit, nah termometer X menunjukkan angka 95 derajat X. Nah, pada suhu 120 derajat Fahrenheit itu adalah termometer X itu adalah menunjukkan angka 125 derajat X ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah suhu pada titik di mana Fahrenheit ini di A ya. Nah, ini A-nya yang ditanyakan adalah ini A. Suhu pada saat antara di sini coba perhatikan ya. Ditanyakan adalah suhu coba dilihat ditanyakan adalah suhu di mana termometer tersebut menunjukkan angka yang sama. Jadi
kalau seandainya kita tulis ini pemisahannya ada A, kemudian di termometer Fahrenheit, kemudian di termometer itu X, maka pada suhu berapa di titik A ini gitu. Itu yang ditanyakan. Jadi yang pertama adalah kita buat perbandingan ya. Ingat seperti yang sebelumnya adalah ini ada A-nya, kemudian ini titik bawah ya, titik bawah atau titik buku. Jadi yang perlu kita ingat adalah titik bawah, titik atas, bawah gitu ya. Nah, ini skala yang ditanyakan, kemudian ini titik bawahnya, kemudian ini titik atas, kemudian ini titik bawah atau titik didih, titik beku. Nah, di termometer Fahrenheit. Kemudian di termometer X, ya, A juga yang ditanyakan, ini adalah titik bawahnya, ini titik atas, titik bawah. Ya, jadi kita ingatnya adalah atas bawah gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya 120 dikurangi 80 itu 40, 125 dikurangi 95 adalah 30. Nah, dari situ kemudian kita kali silang ya. Jadi 30 kali A dikurangi 80, 40 dikali A dikurangi 95. Nah, sehingga didapatkan adalah 30 kali A adalah 30A, 80 kali 30 2400, 40 kali A 40A, 95 kali 40 adalah 3800. Sehingga dari situ kita akan dapatkan nilai A-nya adalah sama dengan 1400 dibagi 10, jadi 140 derajat Fahrenheit. Jadi di sini adalah pada titik A-nya ini bukan Celsius ya, tapi Fahrenheit. Ya, Fahrenheit. Nah, jadi akan menunjukkan angka yang sama dengan Fahrenheit di X itu juga pada suhu 140 derajat Fahrenheit. Itu. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada pokok bahasan berikutnya, itu tentang pemuaian ya. Pemuaian ini ada pada zat padat ya. Yang kita bahas sekarang ada pemuaian zat padat dulu. Apabila ini sebuah logam kemudian menerima kalor atau dipanaskan, maka logam ini akan memuai ya. Akan mengalami pemuaian, itu akan memuai panjang, jadi akan bertambah panjang, juga akan memuai luas, akan bertambah luasnya, juga akan memuai volumenya. Jadi diulangi, kalau sebuah zat padat menerima kalor, ya menerima kalor, maka yang akan terjadi pada zat tersebut akan mengalami pemuaian, baik muai panjang, muai luas, kemudian muai volume. Muai panjang artinya si zat padat ini kalau menerima kalor ya, itu akan bertambah panjangnya. Berapa pertambahan panjangnya? Adalah sama dengan panjang mula-mula dikali koefisien muai panjang. Ini adalah koefisien muai panjang ya. Koefisien muai panjang dikali perubahan suhunya. Kemudian selain terjadi perubahan panjang juga akan terjadi perubahan luas ya. Jadi disebut dengan muai luas. Berapa pertambahan luasnya? Pertambahan luasnya sama dengan luas mula-mula dikali koefisien muai luas. Nah, ini ada koefisien muai luas, di mana koefisien muai luas itu ada sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Kemudian, selain zat padat ini ketika menerima kalor terjadi pemuaian panjang dan muai luas, juga akan muai volume. Ya, besarnya pertambahan volumenya ya, itu adalah sama dengan delta V dikali V0, V mula-mula, kali koefisien muai volume. Nah, koefisien muai volume ini adalah sama dengan 3 alfa. Ya. Nah, jadi Ibu ulangi, satu zat padat kalau menerima kalor itu akan mengalami pertambahan panjang yang disebut dengan muai panjang, akan mengalami pertambahan luas disebut muai luas, kemudian akan mengalami pertambahan volume disebut dengan muai volume. Masing-masing pertambahan panjangnya ada delta L, pertambahan luasnya delta A, pertambahan volumenya ada delta V. Pertambahan panjang satuannya adalah meter, pertambahan volume satuannya meter kubik, kemudian pertambahan luas itu atau perubahan luas satuannya meter persegi, kemudian panjang mula-mula itu satuannya meter, luas mula-mula satuan meter persegi, kemudian satuan volume atau meter kubik, kemudian alfa itu ada koefisien muai panjang, beta ada koefisien muai luas yang sama dengan 2 alfa,
Nah, baik, kita akan lanjutkan, yaitu pada pemuaian. Sekarang kita akan bahas tentang pemuaian pada zat cair. Sama hanya dengan zat padat, bahwa zat cair pun kalau menerima kalor, ya, menerima kalor, maka pada zat cair pun akan terjadi perubahan. Tapi pada zat cair ini hanya perubahannya perubahan volume saja, atau akan mengalami terjadi pemuaian, yaitu pemuaian volume. Yang besarnya perubahan volumenya itu adalah sama dengan V0. V0 itu ada volume awal dikali koefisien muai volume, di mana koefisien muai volume itu adalah 3 kali daripada koefisien muai panjang. Kemudian dikali perubahan suhu. Nah, sekarang bagaimana pada gas? Pada gas, kalau gas menerima kalor, ya, tapi di sini gasnya dengan menganggap bahwa gasnya adalah gas ideal, ya. Apa itu yang dimaksud dengan gas ideal? Sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kalau pada gas, ya, gas ini kalau menerima kalor, maka akan terjadi perubahan pada volumenya, volume gas. Nah, perubahan pada volume gas ini akan terjadi apabila pada tekanan tetap. Ya, maka pada tekanan tetap itu akan terjadi muai volume. Jadi atau suatu gas yang volumenya kita buat tetap, kemudian menerima kalor, maka pada gas itu akan terjadi perubahan volume. Nah, di mana besarnya perubahan volume pada kondisi awal dibagi dengan suhu awalnya itu sama dengan perubahan volume pada kondisi setelah menerima kalor dibagi dengan perubahan suhunya. Nah, kemudian bagaimana kalau pada gas itu dibuat gas itu dibuat volumenya tetap, ya. Kemudian pada gas itu menerima kalor, maka pada gas itu akan terjadi muai tekanan, yaitu terjadi perubahan pada tekanan. Ya, tekanan awal, ya, dibagi dengan perubahan suhu awalnya itu sebanding atau sama dengan perubahan tekanan pada setelah terjadi pemuaian dibagi dengan perubahan suhunya. Nah, untuk pemuaian pada gas ini itu nanti akan dibahas secara tersendiri pada pokok bahasan termodinamika, mungkin nanti akan ketemu pada materi fisika kelas 12, ya. Yang berikutnya kita akan coba terapkan ke soal, ya. Menara Eiffel yang terbuat dari baja pada suhu 20 derajat Celcius itu adalah tingginya 320 meter, ya. Ingat, baja itu adalah merupakan zat padat, ya. Nah, kalau dia menerima kalor pasti akan memuai, ya. Diulangi, menara Eiffel yang terbuat dari bahan baja pada suhu 20 derajat Celcius yang tingginya 320 meter. Tentukan perubahan ketinggian menara ketika suhu berubah pada kisaran negatif 20 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Jika koefisien bajanya atau koefisien muai panjangnya itu adalah 11,7 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius, ya. Nah, kita gunakan persamaan perubahan panjang, ya. Nah, kemudian kita tinggal masukkan saja angkanya. Ini panjang mula-mulanya kan 320 meter, ya. Panjang mulanya itu adalah merupakan ketinggian dari menara Eiffel. Kemudian koefisien panjangnya 11,7 kali 10 pangkat 6. Kemudian perubahan suhunya. Nah, perubahan suhunya yang delta T itu adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya 35 dikurangi suhu awalnya ada negatif 20 derajat Celcius. Sehingga delta L-nya adalah sama dengan 0,2059 meter. Jadi kalau menara Eiffel ini tadinya panjangnya 320 meter, kemudian terjadi perubahan suhu dari negatif 20 menjadi 35 derajat Celcius, akan bertambah panjangnya atau akan bertambah tingginya itu sebesar 0,2059 meter. Nah, sekarang kita coba ke latihan berikutnya, ya. Ini adalah pemuaian pada zat cair, ya. Gelas kaca memiliki kapasitas 400 ml. Nah, kapasitas dari gelas kaca, ya, berisi penuh air pada suhu 20 derajat Celcius.
Jika air beserta gelas tersebut dipanaskan hingga pada sejumlah air yang tumpah ya 3,66 mililiter ya. Karena ini kan gelas itu berisi airnya. Kapasitasnya 400 ml. Kalau terisi penuh oleh air, gelas itu oleh air, berarti air tersebut ada volumenya 400 ml. Kalau terjadi penambahan suhu, maka air tersebut akan terjadi terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan air itu ada tumpah. Nah, sebanyak 3,66 ml. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah suhu air dan kaca yang setelah dipanaskan. Jadi yang ditanyakan adalah perubahan suhunya ya. Ini muai panjangnya kaca adalah 1 kali 10 pangkat 5 per derajat Celcius. Kemudian koefisien muai volumenya adalah 2,1 kali 10 pangkat 4 per derajat Celcius ya. Ini ingat terjadi pada air, maka terjadi perubahan volume ya. Kemudian pi air yang tumpah itu sama dengan pi air awal mula-mula dikurangi pi kaca. Jadi yang tumpah 363,66 ml. Kemudian perubahan volume airnya itu adalah V0 kali koefisien nih ya, koefisien air kali delta T dikurangi volume kaca, berarti V0 kali koefisien muai kaca ya kali delta T ya. Nah, kemudian ya 3,66 sama dengan V0 kali delta T ya. Ini disederhanakan bentuknya supaya memudahkan di dalam perhitungan ya. Kemudian koefisien muai airnya ya, volumenya, koefisien muai volume airnya sudah diketahui. Nih, kemudian untuk kaca itu yang diketahui adalah koefisien muai panjang. Nah, ingat bahwa koefisien muai volume itu adalah 3 kali alfa. Jadi 3 koefisien muai kaca itu 3 kali koefisien muai panjang dari kaca ya. Nah, ini adalah yang kacanya 3 kali ya. Kemudian tinggal kita masukkan angka-angkanya. V0-nya 400 kali delta T. Ini koefisien muai volume air sudah diketahui. Koefisien muai kacanya ada 3 kali koefisien muai panjang ya. 3 kali 1 kali 10 pangkat 5. Kemudian kita masukkan, kita sederhanakan sehingga kita dapatkan delta T-nya adalah 50,83 derajat Celcius. Yang ditanyakan kan perubahan suhunya baik pada air dan kaca setelah dipanaskan. Jadi terjadi perubahan suhunya itu 50,83 derajat Celcius. Kita lanjutkan ke pokok bahasan berikutnya yaitu tentang kalor ya. Kalor itu akan mengakibatkan suatu benda yang menerima kalor ya. Nah, kalau itu ada sebuah energi ya, bukan salah satu bentuk energi. Nah, kalau misalkan suatu benda menerima kalor, maka pada benda tersebut akan terjadi perubahan suhu. Nah, besarnya kalor yang diterima oleh suatu benda itu yang mengakibatkan terjadinya perubahan suhu pada benda tersebut adalah Q sama dengan massa daripada bendanya, ini massa bendanya, kemudian kali C itu ada kalor jenis bendanya, di mana kalor jenis benda itu tergantung kepada bendanya itu sendiri, jenis bendanya. Kemudian dikali perubahan suhu. Nah, kemudian yang selanjutnya, sebuah benda yang menerima kalor, selain terjadi perubahan suhu, juga akan mengakibatkan terjadinya perubahan wujud. Ya. Nah, kemudian besarnya kalor yang diterima oleh suatu benda yang mengakibatkan terjadinya perubahan wujud itu ada Q sama dengan M kali L. M itu adalah massa, sedangkan L itu adalah kalor lebur atau kalor laten ya. Nanti akan dibahas pada yang selanjutnya ya. Ini terjadi apabila pada suhu tetap. Nah, itu kita lanjutkan ya. Nah, di mana Q itu ada kalor satuannya joule atau kalori, massa satuannya kilogram, kemudian C itu ada kalor jenis zat ya, satuannya joule per kilogram derajat Celcius,
delta T ada perubahan suhu, bisa derajat Celcius atau Kelvin. Kemudian L itu kalor lebur atau disebut juga kalor laten, satuannya Joule per kilogram atau kalori per kilogram. Nah, kita akan coba bahas, ya, bukan kita coba bahas, kita akan coba lanjutkan ya, maaf Balelon. Kita lanjutkan ke pokok bahasan berikutnya, yaitu tentang kapasitas kalor. Apa yang dimaksud dengan kapasitas kalor? Kapasitas kalor itu ada banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu benda 1 derajat Celcius. Jadi kalau kita ingin menaikkan suhu suatu benda 1 derajat Celcius, itu disebut dengan kalor yang dibutuhkannya ada disebut dengan kapasitas kalor ya. Di mana besarnya kapasitas kalor ya, C ya, C ini ada kapasitas kalor ditentukan oleh banyaknya kalor yang diterima oleh benda tersebut dan berbanding terbalik dengan perubahan suhunya ya. Nah, kemudian bentuk lain persamaan dari kapasitas kalor itu adalah massa dikali kalor jenisnya. Kenapa kapasitas kalor sama dengan massa dikali kalor jenisnya? Karena sudah kita bahas pada slide yang awal atau yang sebelumnya bahwa kalor itu ditentukan oleh massa air, massa zatnya, kemudian kalor jenis zatnya, kemudian perubahan suhunya. Jadi kalau ini disubstitusikan ke definisi atau kepersamaan kapasitas kalor itu ditentukan oleh banyaknya kalor dibanding dengan perubahan suhu, maka kapasitas kalor itu sama dengan massa dikali kalor jenis. Nah, kita akan coba terapkan ke dalam soal. Sebuah bejana berisi 100 gram air 100 gram. Diulangi, sebuah bejana berisi air 100 gram, kemudian air itu dipanaskan selama 10 menit. Ya. Nah, waktunya ya, ini M-nya. Dan menerima kalor, ini Q-nya 12.000 Joule. Kapasitas kalor bejana yang berapakah kapasitas kalor bejana? Ya, ini maaf. Kapasitas kalor bejananya itu adalah 400 Joule per kilo. 400 Joule per derajat Kelvin, dan kalor jenisnya ini C-nya ya, ini C besar, dan kalor jenisnya itu adalah C kecil. Tentukan kenaikan suhunya. Maka untuk menjawabnya ini bahwa kalor yang diterima oleh air itu ya, karena air itu ada dalam suatu bejana, maka kalor yang diterimanya itu adalah diterima oleh air juga diterima oleh bejana. Sehingga Q sama dengan Q air ditambah Q bejana. Nah, kemudian Q airnya, massa air dikali kalor jenis air dikali delta T. Kemudian untuk bejananya, kalau bejananya itu, kalau yang diterima oleh bejana itu sama dengan C bejana kali delta T. Ya, ini dari C kalor jenis, ya kapasitas kalor, maaf, banyaknya kalor dibanding dengan delta T, ya perubahan suhunya. Nih dari sini. Nah, sehingga Q itu sama dengan kapasitas kalor dikali delta T. Yang selanjutnya kita sederhanakan persamaan tersebut dengan delta T-nya kita keluarkan. Ya, dari sini kita sederhanakan, delta T ini kita keluarkan untuk memudahkan di dalam perhitungan. Yang ditanyakan ada delta T-nya, sehingga delta T sama dengan Q per massa air kali kalor jenis air ditambah kapasitas kalor dari bejana. Kemudian kalornya adalah 12.000 ya, kalor yang diterimanya. Kemudian dikali massa airnya 0,1, 100 gram dirubah ke dalam kilogram itu 0,1 kilogram. Kemudian dikali dengan kapasitas kalor jenis air ya. Kalau jenis airnya itu dari soal sudah diketahui 4180 ditambah kapasitas kalornya adalah 400. Jadi perubahan suhunya adalah 14,67 derajat Celcius ya. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada hukum kekekalan energi. Karena kalor ada sebuah salah satu bentuk energi, maka pada kalor pun akan berlaku hukum kekekalan energi. Nah, ini perhatikan. Apabila ini adalah air panas ya, air panas masa
Misalnya ini ada 100 gram air panas yang suhunya 80 derajat Celcius, kemudian dicampur dengan 100 gram, masaknya sama 100 gram air dingin, itu dengan suhu 20 derajat Celcius, maka air ini akan bercampur ya antara air panas yang suhunya 80 dengan suhu 20 derajat, pasti airnya nantinya akan air hangat kan. Nah, karena air panas dengan air dingin dicampur. Nah, suhunya nanti, T akhirnya itu adalah merupakan setelah seimbang ya. Nah, setelah seimbang, artinya suhu akhir setelah seimbangnya atau setelah panas dan air semua rata. Nah, itu adalah suhunya 50 derajat Celcius. Nah, bagaimana ini penjelasannya untuk ilustrasi yang Ibu sampaikan ini? Nah, Ibu bisa jelaskan seperti ini. Nah, air panas ya, berarti air panas yang 100 gram air panas yang 80 derajat Celcius ini melepaskan kalor. Karena dia suhu panas berarti dia melepaskan kalor, kemudian kalor yang dilepaskan itu akan diterima oleh air dingin yang 100 gram air dingin karena dicampur ya di dalam wadah ini, maka air panas melepaskan kalor, air dingin itu akan menerima kalor. Nah, kemudian setelah terjadi seimbang, maka kalor yang lepasnya itu akan sama dengan kalor yang diterima. Atau kita hitung dulu ya, kalor lepas nih, kita buktikan kalor lepas itu massa kali kalor jenis air dikali perubahan suhu. Jadi kalor jenis airnya itu adalah 4180 Joule per kilogram per derajat Celcius. Jadi kalor lepasnya itu 0,1 kali 4180. Perubahan suhunya kan dari 80 menjadi 50. Nah, suhu setelah timbangnya. Jadi kalau yang dilepaskannya itu adalah 12.540 Joule. Nah, kita akan coba menghitung berapa kalori yang diterima oleh air dingin. Massa air dingin sama 100, kalori jenis airnya sama 4180, kemudian suhu dingin yaitu suhu akhirnya adalah 50, kemudian suhu awalnya adalah 20. Nah, jadi kalori yang diterima oleh air adalah 12.540 Joule. Kalau kita lihat bahwa ternyata kalor lepas sama dengan kalor yang diterima. Nih, jadi kalor lepas sama dengan kalor yang diterima. Jadi energi kalor yang dilepaskan oleh air, kesimpulannya ya, energi kalor yang dilepaskan oleh air ataupun suatu benda itu sebenarnya tidak akan hilang. Jadi panas ini, kalau panas ini tidak akan hilang. Ya, diulangi. Jadi disimpulkan dari apa yang sudah disampaikan bahwa energi kalor yang dilepaskan oleh air atau suatu benda itu tidak akan hilang, tetapi akan diterima oleh air, yaitu oleh air dingin, oleh air atau benda dingin dalam jumlah yang sama. Nah, jadi hukum kekekalan energi ini juga berlaku pada kalor ya, di mana persamaan Q lepas sama dengan Q diterima ini merupakan persamaan yang dikenal dengan asas Black ya tuh. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana penerapannya ke dalam soal. Dalam sebuah termos terdapat 250 gram larutan kopi ya pada suhu 90 derajat Celcius. Kemudian nah supaya enak ya si kopinya dicampur dengan susu ya dengan 20 gram susu yang suhunya 5 derajat Celcius. Berapakah suhu akhir campuran? Jadi yang ditanyakan adalah suhu setelah kopi dan susu dicampur, berapa suhunya? Nah, jika dianggap kalori jenis larutan kopi dan susu itu sama besar, kemudian tidak ada energi yang hilang ke dalam lingkungan. Nah, jadi ini kopi yang 90 derajat Celcius, kemudian dicampur dengan susu yang suhunya 5 derajat Celcius, kemudian setelah campuran kopi susu berapakah suhunya. Nah, kita untuk menjawabnya kita gunakan hukum kekekalan energi atau azas yang kita kenal dengan azas Black. Jadi itu Q lepas sama dengan Q terima, massa kopi dikali kalori jenis kopi dikali perubahan suhu sama dengan massa susu dikali kalori jenis kali perubahan suhu. Masukkan angka-angkanya, massa kopi 250 kali kalori jenis kopi 90 dikurangi T ya suhu akhirnya
dikurangi suhu kopi dikurangi suhu air, kemudian sama dengan 20 kali kalau jenis air ya susu, karena kita anggap kalau jenis susu dan kopi sama, dikali dengan teh air ya, teh campuran dikurangi 5. Nah, kemudian ini akan sama ya. Nah, sehingga nanti kita akan dapatkan bahwa suhu campurannya itu adalah sama dengan 83, derajat Celcius. Nah, itu pembahasan untuk pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami. Tidak ada sesuatu yang sulit kalau kita belajar ya. Nah, pada slide terakhir itu ada latihan soal yang perlu dikerjakan ya. Selamat berlatih. Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.